Assalamualaikum. Selamat datang pemirsa. Pemirsa. Selamat datang di Dapur Encep Ngulik Asik bareng gue. Yoi. Di video kali ini gue mau nyarung pisau. Nyarung kulit tentunya ya. Pisaunya kayak gimana? Simak terus videonya. Tapi biar lebih sehat, kita bikin kopi dulu yuk. Ya. Mantap. Seperti yang gue bilang tadi cuy. Kali ini gue dapat orderan dari salah satu customer langganan gue. Dia minta dibikinin sarung kulit buat pisau dia. Ini pisaunya. Victorinox tipe Bullnose. Ini bilanya udah gue wrapping aman ya, karena kita tahu Victorinox dari bawaan pabriknya aja tajamnya udah ngeri gitu. Jadi harus di wrapping biar aman. Nah, dari ngobrol-ngobrol kemarin, dia punya 4 request nih cuy. 4. Ya, requestnya adalah yang pertama, dia minta warnanya dibikinin efek gradasi. Dan yang kedua, dia minta ditambahin inlay motif kroko. Yang ketiga, untuk motifnya dia minta garis-garis tribal natural gitu. Dan yang keempat, dia minta dibikinin pengunci di bagian guard. Jadi di bagian guardnya sini. Nah, kalau dikasih pengunci bagian guardnya sini, berarti kan sarung pisaunya nanti kayak gini ya masuknya ya. Mode-nya dari sini. Nah, penguncinya dari sini. Nah, masalahnya nih untuk tipe Bullnose sendiri, bagian poin di sini itu kan udah melebar ya. Nah, bagian sininya mengecil. Nah, kalau dikasih pengunci bagian sini, nah nanti mod pada sarung pisaunya nanti bagian modnya ini harus melebar juga mengikuti size yang di bagian poin ini. Jadi profilnya nggak bisa fit sama body pisaunya ini. Ini pisaunya kan bilangnya ngebody gitu. Jadi kurang enak dilihat gitu. Nah, gue saranin pakai sarung pisau yang model top in gitu atau top sled yang masuknya dari atas gini. Nah, kayak gini nih, kayak sarung-sarung kukri pada umumnya. Jadi nanti penguncinya ada di bagian sini. Dengan begitu, profilnya masih bisa mengikuti dengan profil body pisaunya. Jadi bisa lebih fit gitu, lebih enak dilihat gitu. Nah, dari obrolan kemarin, dia akhirnya setuju dengan konsep yang gue tawarin. Jadi gimana progresnya? Yuk, langsung kita simak dulu ya. Proses awal yang gue lakuin adalah membuat sketsa pola. Ini bisa digambar pada karton atau kertas polos seperti ini. Tujuannya adalah jika pola profil kurang fit, bisa lebih mudah direvisi. Setelah pola dirasa sudah final, mal yang tadi udah gue bikin, sekarang gue aplikasiin di bahan kulitnya. Dan ini mencakup semua pola yang dibutuhin untuk menjadi satu buah sarung pisau. Kok satu buah sih? Ini udah next day ya, dan pola-pola yang dibutuhin udah terpotong semua, termasuk stopper-stopper bagian dalam. Nah, ini cover depan udah gua lobangin buat nanti dipasangin, ditempelin yang motif kroko sesuai requestnya. Jadi untuk tahapan proses selanjutnya adalah stamping untuk bikin motif
tribal garis-garisnya gitu. Ya. Stamping dan carving ini adalah proses yang paling melelahkan dalam membuat sarung kulit. Apalagi gue terbiasa membuat motif itu full depan belakang. Proses ini memakan waktu yang lumayan panjang. Jadi ada beberapa bagian yang gue skip di sini. Oke, setelah proses stamping yang melelahkan selesai, gue jadi ngide nih cuy. Gue pengen nempelin satu layer kecil kayak gini nih di bagian main bodinya gini. Ya, nanti posisinya jadi kayak gini. Fungsinya adalah dia nanti jadi tumpuan kancing, penguncinya yang seperti gue bilang di awal tadi. Nah, jadi di bagian dalam sini tuh nanti nggak ada unsur-unsur atau logam-logam yang nempel kayak sok-sokannya kancing gitu. Jadi kesannya nanti clean gitu aja yang bagian dalam. Supaya nanti pada proses keluar masuknya bilah dia aman, nggak tergores sama logam-logam kancing gitu. Sebenarnya sih bisa diakalin ya, pakai ditempelin lakban atau kulit-kulit dinding yang tipis-tipis gitu. Tapi ya nanti jadinya ya kurang ada effort aja. Tapi kalau dibuat kayak gini, jadi nanti profilnya lebih kece aja gitu cuy. Jadi kesimpulannya kalau ada yang susah, kenapa cari yang mudah? Ya enggak cuy? Yeah. Lanjut ke proses painting atau pewarnaan. Di proses ini gue lebih nyaman pakai spons batangan kayak gini ya. Selain harganya affordable, nyarinya pun gampang. Untuk catnya sendiri, gue pakai yang tipe water base dengan pilihan warna dark maroon atau red maroon dengan kombinasi cat akrilik warna hitam. Bagian dalam pun gak lupa gue lapisin cat. Di sini gue pakai acrylic emulsion paint dengan kode warna P123. Tujuannya untuk menutup pori-pori bagian fleece agar mencegah munculnya jamur yang menyebabkan bau yang tidak sedap. Oke cuy, beberapa proses sudah gue selesaiin, mulai dari ngecat, coating tipis-tipis supaya catnya aman, dan di si krokonya tadi yang buat bagian inlay udah gue pasang di sini juga. Ini juga udah gue bor, nanti tinggal jahit aja terus potong yang bagian row ini, dan kurang lebih hasil catnya juga seperti inilah. Lalu lanjut pemasangan body-body yang lain. Oke, lanjut dulu ya. Proses stitching atau menjahit gue lakuin manual nih cuy, dan gue lagi nggak pakai poni karena poni gue rusak alias bautnya pada dol. Setelah body-body disatuin dan profil sudah diperhalus, proses selanjutnya adalah marking untuk lubang jahit. Di sini gue pakai pricking 5 mm. Nah, di sini nih proses yang paling gue suka. Karena gue bisa lebih santuy ngopi dan sebat tipis-tipis sambil dengerin musik lewat YouTube tentunya. Akhirnya selesai juga pembuatan sarung kulit untuk pisau Victorinox Bullnose ini. Gimana hasilnya?
Yuk kita obrolin. Progres kali ini memakan waktu 2 hari kerja cuy. Dan kebetulan hari kedua ini gue lagi libur ngantornya. Jadi biar bisa lebih fokus ngerjainnya di rumah. Apa aja sih speknya dan bagaimana profilnya? Yuk kita bahas bareng-bareng. Balik ke sana ya. Oke cuy, sekarang saatnya gue mau nge-review hasil kerjaan gue sendiri. Nah, ini dia. Gimana? Oke, gue mau bahas satu persatu detailnya dulu. Dari bahan dulu aja ya. Bahan gue pakai Vektan ukuran 3 mili. Kenapa 3 mili? Mengingat thickness dari bilanya sendiri juga sekitar 3 milian. Jadi gue nggak mau nanti sarungnya kelihatan lebih gambot daripada pisaunya. Nggak enak dilihat cuy. Untuk motifnya sesuai request dari owner, dia minta dibikinin garis tribal natural. Ini gue bikinin depan belakang full, bahkan sampai bagian back loopnya full ya. Untuk warna gue pilihin warna dark maroon yang gue kombinasi dengan gradasi warna hitam menyesuaikan dengan handle pisaunya. Untuk bagian inlay ini juga sesuai request dari ownernya, gue pilihin motif kroko yang bagian punggung. Kenapa bagian punggung? Karena kelihatan lebih eksotis saja. Apalagi dipadu dengan warna-warna rustic kayak gini lebih eye catching. Kalau mau yang ingin lebih simpel gitu ya bisa pakai yang bagian motif perut ya, yang garis kotak-kotak asimetris gitu. Lalu untuk bagian stitching gue pakai benang mokasin warna kuning. Kenapa warna kuning? Ya pengen aja. Ukuran benangnya juga cuma 1 mili. Dan untuk bagian pricking gue pakai prong ukuran 5 mili. Dan itu cuma buat marking aja ya. Untuk nembus ke bagian stopper dalam gue lanjutin pakai Fortuner. Lalu pengancing gue pakai model jamur dengan warna ATG, bahannya dari Kuningan, jadi udah tahan karat ya. Dan simple banget pemakaiannya. Nah yang gue suka ini gue tambahin layer sebagai tumpuan kancing. Jadi di dalamnya itu tetap clean, nggak ada sok-sokan kancing yang bisa menggores bilah. Untuk bagian stopper juga ukuran sekitar 8 mili, gue burnish natural, jadi masih kelihatan garis-garis natural kulitnya. Menurut gue kece sih. Panjang keseluruhan sekitar 36 cm, tidak termasuk wet loop. Kalau overall ya sekitar 45 sampai 46 cm. Nah, gimana? Sekarang kita saksikan video performnya dan juga foto-fotonya. Oke cuy. Oke cuy, waktunya closing. Gue ucapin terima kasih banyak buat semuanya yang udah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada yang mau ditanyain atau mau mencaci maki hasil kerja gue, bisa langsung tulis di kolom komen di bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini, boleh like, share, dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian terhadap channel gue. Dan terakhir, gue Encep mengucapkan selamat beraktivitas dan semoga kita bisa menjadi orang yang bermanfaat buat semuanya. Assalamualaikum. Ngopi yuk, ngopi.